Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran sekarang mengenai titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun untuk kelas 12 IPA Matematika Peminatan. Jika titik T X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx akan dikatakan titik stasioner, maka F aksen X sama dengan 0. F aksen X, turunan pertamanya sama dengan 0. F aksen X itu adalah gradien dy dx. Di titik stasioner, misalkan di yang maksimum, ini yang garisnya, garis singgungnya datar. F aksen X sama dengan 0. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Terdapat 3 macam titik stasioner. Seperti ini, ada titik balik maksimum. Ini titik balik maksimum. Titik balik maksimum adalah titik stasioner. Fungsi yang ini, garis yang ini, gradien garisnya, gradien garis yang miring ke kanan, itu gradiennya positif. Gradien. Gradien itu delta Y bagi delta X, atau dy bagi dx, atau F aksen X lebih dari 0. Garis yang miring ke kanan, gradiennya positif. F aksen X-nya positif. Garis yang miring ke kiri, kalau kita cari, ini gradiennya selalu negatif. Gradien delta Y bagi delta X, atau dy dx, atau F aksen X. F aksen X kurang dari 0. Yang garis miring ke kiri itu gradiennya negatif. Nah, jika ada sebuah fungsi, fungsinya naik lalu turun. Ketika naik, gradien garis di setiap titik, garis singgung, akan miring ke kanan. Ketika fungsi turun, akan gradien setiap titik, di setiap titik garis singgungnya, gradien garis singgungnya akan selalu negatif. F aksen X-nya kurang dari 0. Titik balik di sini, di titik balik, kalau kita buat garis singgung di titik balik, garis singgung di titik balik, itu garis singgungnya datar atau tidak ada kemiringan, atau kemiringannya 0, M-nya 0, gradiennya 0, atau dy dx-nya 0, atau Y aksennya 0. Itu sebabnya titik stasioner dicari dengan cara F aksen X sama dengan 0. Lalu yang kedua, titik balik minimum. Titik balik minimum seperti ini. Misalkan ada grafik titik balik minimum. Misalkan ada fungsi demikian, di setiap titik ada garis singgung. Garis singgungnya miring ke kiri. Garis singgung yang miring ke kiri
gradiennya selalu negatif. Gradien M kurang dari 0. dy dx kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0. Turun sampai titik balik ini, naik. Ketika naik, ada titik ini tak terhingga banyaknya, ada banyak garis singgung. Kita ambil salah satu garis singgungnya, dia akan miring ke kanan. Miring ke kanan, gradiennya selalu positif. M positif. Positif itu M lebih dari 0. Atau Y aksen lebih dari 0. Atau F aksen X lebih dari 0. Perubahan gradien, sekali lagi, perubahan gradien dari negatif ke positif, maka titik baliknya minimum. Jika perubahan gradiennya dari positif ke negatif, maka titik baliknya maksimum. Ya, di titik balik ini sebetulnya ada garis singgung. Di titik balik minimum ada garis singgung. Garisnya datar. Datar itu tidak miring. Tidak miring itu gradiennya 0. Atau dy dx sama dengan 0. Atau y aksen sama dengan 0. Itu sebabnya titik stasioner kita cari dengan F aksen X sama dengan 0. Titik balik maksimum kalau perubahan gradien, ya. Perubahan gradiennya dari positif ke negatif. Titik balik minimum kalau perubahan gradiennya dari negatif ke positif. Ada jenis titik stasioner yang namanya titik belok. Di sini, nah, ini absisnya, di sini titik belok. Bagaimana kondisi titik belok? Titik belok kalau kita lihat di sini, gradien garis singgung yang miring ke kiri negatif. Turun titik belok. Biasanya setelah turun lalu naik. Kalau ini tidak. Turun, belok, turun lagi. Tidak ada perubahan gradien. Gradiennya selalu negatif. Turun, turun. Gradien negatif. M kurang dari 0. dy dx kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0. Gradiennya negatif. Setelah itu ada fungsi yang seperti ini, ya. Belok, dia tidak naik tapi belok turun lagi. Tidak ada perubahan, bisa dari negatif tetap ke negatif, bisa juga naik. Biasanya setelah titik balik, ya berbalik jadi turun. Kalau ini naik, belok, naik lagi. Tidak ada perubahan gradien. Kalau yang ini gradiennya positif, di sini titik belok, belok, naik lagi. Ya. Coba kita lihat dalam permasalahan soal-soal. Sekarang apa yang dikatakan fungsi naik dan fungsi turun? Yang merah ini
adalah fungsi naik? Kalau kita lihat, titik ini adalah X1, Fx1. Titik yang ini adalah X2, Fx2. X1 ini kurang dari X2. Jika X1 kurang dari X2 dan Fx1 kurang dari Fx2, maka dikatakan fungsi naik. X1 kurang dari X2 dan Fx1 kurang dari Fx2. Maka dikatakan sebuah fungsi naik. Lalu bagaimana dengan fungsi yang turun? Fungsi yang turun, kita lihat fungsi yang turun. Ini X1, titik ini X1, Fx1. Titik yang ini X2, Fx2. Kalau kita perhatikan, X1 ya kurang dari X2, bagus. Fx1, bagaimana Fx1 dengan Fx2? Fx1 lebih dari Fx2, bagus. Dengan demikian, syarat fungsi turun adalah jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Itu dikatakan sebuah fungsi adalah turun. Fungsi yang naik, X1 kurang dari X2, dan Fx1 kurang dari Fx2, maka sebuah fungsi itu adalah naik. Nah, sekarang tentukan titik stasioner, interval fungsi naik, dan fungsi turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X untuk interval antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, ini kita lihat diketahui Y sama dengan cos 2X. Kita cari titik stasioner. Caranya titik stasioner itu adalah dengan mencari Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Kita cari Y aksen. Turunan cos min sin 2X kali 2. Min 2 sin 2X. Jadi turunan cos min sin 2X, turunan 2X 2. Jadi min 2 sin 2X. Syarat mencari titik stasioner seperti yang sudah dijelaskan, Y aksen sama dengan 0. Y aksen harus 0. Jadi min 2 sin 2X harus 0 nih. Min 2 sin 2X harus 0. Mencari titik stasioner. Supaya mudah bagi 2 semuanya. Sin 2X menjadi 0. Sin berapa saja yang hasilnya 0? Ingat grafik. Sin berapa saja yang hasilnya 0? Ya bagus. Sin 0 derajat dengan sin 180 derajat. Sin 0 derajat adalah 0. Sin 180 derajat adalah 0. Jadi 2X-nya ini harus 0 derajat. Karena sin 0 adalah 0. 2X-nya ini harus 180 derajat. Karena sin 180 derajat adalah 0. Ya? Kamu sudah mahir ya dalam persamaan trigonometri. 2X harus 0 derajat. Itu sebabnya 2X sama dengan 0 derajat tambah K kali 360. Dibagi 2, 0 derajat tambah K kali 180. Untuk K-nya 0, ya tentulah 0 derajat.
K-nya 1, tentulah 1 kali 180 derajat adalah 180 derajat. Sekarang, sin berapa saja yang 0? Yang kedua, 2x-nya harus 180 derajat. 2x-nya harus diganti dengan sin 180 derajat. Tentu tambah K kali 360 bagi 2. X sama dengan 90 tambah K kali 180. Untuk K-nya 0, 90 derajat. K-nya 1, 270 derajat. Ini baru absisnya ya. Titik stasionernya berapa? Nah, X-nya sudah kita peroleh 0 derajat. 90 derajat, 180 dan 270 derajat. Ini baru X-nya. Titik stasioner itu ada X, ada Y. Jadi X-nya 0 derajat. Nah, masukkan ke sini, ke Y. Cos 0. Cos 2 kali 0. Cos 0 derajat adalah 1. Jadi 0 derajat, 1. Begitu. 90 derajat. Masukkan ke sini. Cos 2 kali 90. Cos 180 derajat. Min 1. 90 derajat, min 1. Itu titik stasionernya. Ya. Ini baru absisnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, lalu menentukan jenis titik balik, apakah maksimum dan minimum. Ya, jenis titik stasioner, apakah titik belok kalau ada, kita lihat. Setelah kita menemukan interval, tadi 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini absis. Absis yang kita temukan atau nilai X-nya yang kita temukan dengan mencari titik stasioner yaitu Y aksen sama dengan 0. Y aksen, DY, DX, F aksen sama ya. Gradien. Kita selidiki perubahan gradiennya. Jadi kita selidiki interval di sini, interval-intervalnya. Misalkan kita ambil satu titik di antara 0 sampai 90 yang istimewa. Boleh 30, 45, 60 boleh. Kita cari gradiennya. Tanpa melihat hasil, yang penting gradiennya kita tahu di sini apakah negatif ataukah positif. Misalkan kita ambil di sini 30 derajat. Gradiennya ya, gradien. Jadi jangan dimasukkan ke Y sama dengan cos 2X. Tapi ke Y aksen. Y aksennya min 2 sin 2X. Jadi substitusi, cari gradien, jadi ke sini. Ke min 2 sin 2X. Min 2 sin 2 kali 30, 60. Sin 60 positif, positif kali negatif, negatif. Jadi di sini negatif semuanya. Kita pakai titik uji cukup satu titik 30 derajat. 30 derajat nih. Kita substitusi, ternyata gradiennya negatif. Nanti kalau kamu nggak percaya, mau saya coba yang 45 derajat, yang 60. Coba saja. Min 2 sin 2 kali 45 sin 90. 1 kali negatif. Negatif. Semuanya di sini negatif. Apanya yang negatif? Gradien. Gradien itu apa? Y aksen atau F aksen atau DY DX. Gradiennya negatif. Sebetulnya karena ini fungsi yang ganjil, ya, ini sebetulnya nanti tanpa kita selidiki pasti di sini negatif, positif berulang-ulang. Tapi Anda mungkin belum paham
Coba ambil saja titik uji. Ya, kalian belum paham, belum percaya, ini lagi masih belajar. Kita coba antara 90 180. Misalkan berapa? 120 bisa, 150 bisa. Yang istimewa saja mudah. Oh, 120 boleh. Sekali lagi kita menyelidiki gradien. Masukkan ke Y aksen. Jangan ke Y. Y aksen ya. Min 2 sin. 2 kali 120, 240. Sin kuadran 3. 240. Negatif. Negatif kali negatif positif. Di sini pasti positif. Ya. Negatif, positif. Nanti kamu coba lagi di sini pasti negatif, lalu pasti positif. Akan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, setelah kita melihat, menyelidiki interval di setiap batas-batas yang sudah kita tentukan, gradien dalam interval 0 antara 0,90 negatif, positif. Ingat, gradien dy dx, f aksen, delta y bagi delta x. Yang negatif itu adalah fungsi yang turun, ya. Fungsi yang turun setelah di apsis titik stasioner menjadi naik, turun, gradiennya negatif, naik, gradiennya positif. Di sini ada titik stasioner, turun, gradiennya negatif, naik lagi, gradiennya positif. Di sini ada titik balik. Minimum, maksimum, minimum. Yang minimum itu perubahannya dari gradiennya negatif ke positif. Yang minimum dari negatif ke positif. Yang maksimum perubahan gradiennya dari positif ke negatif. Ya. Mungkin Anda bertanya, Bu, kalau titik stasionernya, titik balik minimumnya berapa? 90 derajat, koma. Nah, Y-nya kita cari. Y-nya jangan pakai gradien, Y-nya pakai soal yang tadi. Y sama dengan cos 2X. Nanti kita lihat. Nah, jadi Y sama dengan cos 2X, interval fungsi turun pada interval di antara 0 derajat sampai di antara 0 derajat dan 90 derajat. Itu fungsi turun. Nih, fungsinya turun, intervalnya antara 0,90. Fungsi turun, intervalnya antara 180-70. Jadi, grafik fungsi, maksudnya fungsi Y sama dengan cos 2X, turun pada interval antara 0,90 dan 180, 270. Fungsi akan naik. Nah, ini naik. Lalu yang ini satu lagi. Yang ini naik. Jadi fungsi, maksudnya fungsi yang mana? Y sama dengan cos 2X. Dia akan naik. Naik pada interval. Nah, ini yang gradiennya positif. Interval antara 90-180 dan antara 270-360. Ya, bagus. Coba kita lihat. Nah, coba perhatikan. Grafik ini. Grafik dari Y sama dengan cos 2X. Y sama dengan cos 2X, ya. Jika 0 derajat, cos 0, 2 kali 0, cos 0 adalah 1. Jika X-nya 90 derajat, cos 2 kali 90, cos 180 derajat adalah
min 1. Ini grafik dari Y sama dengan cos 2X. Jika X-nya 180 derajat, masukkan cos 2 kali 180, cos 360 sama dengan 1. Itu sebabnya di sini 1, ya. Cos 270 derajat, 2 kali 270, 540. 540 dikurangi 360, ya. Jadi hasilnya adalah min 1, ya. 540 kurangi 360. Kemudian untuk 2V. Untuk 360 cos, 2 kali 360 cos 720 derajat. Berarti dikurangi 360. Dia berputar 2 kali ya. Jadi sama saja dengan cos 360 adalah 1. Ya. Yang ini dikali 2, cos 540 sama dengan cos 270 adalah min 1. Ini adalah grafik Y sama dengan cos 2X. Cos 2X. Cos 2X. Nah, coba perhatikan. Ini titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Yang ini titik balik minimum. Yang ini titik balik minimum. Sebetulnya banyak, cuma intervalnya antara 0 sampai 360. Kalau kita perhatikan, sebetulnya dari sini fungsi naik. Nah, turun, fungsi turun. Nah, ini fungsinya turun, gradiennya ya. Gradiennya negatif. Yang tadi ini gradien negatif antara 0 sampai 90. Kemudian setelah di titik balik minimum ini, titik stasioner ini, fungsi naik. Nah, fungsi naik. Naik interval. Fungsi naik interval 90 antara 90 180. 90 180 fungsi naik. Fungsi naik itu apanya nih yang positif? Gradien Y aksen, dy dx F aksen. Perhatikan lagi interval 180 sampai di antara 180 270 fungsi turun. Fungsinya turun, interval 180 270. Negatif tuh apanya? Y aksen, dy dx F aksen. Interval 180 270 fungsinya turun. Lalu fungsi naik lagi interval 270 360. Ya. Dan seterusnya turun lagi. Berulang-ulang fungsi periodik. Kita perhatikan titik balik. Nah, ini maksimum X-nya 0 derajat. Nah, kalau titik, ini X-nya, absisnya titik tuh X, Y. Y-nya berapa? Nah, Y-nya masukkan ke Y sama dengan cos 2X. Namanya juga ini grafik fungsi dari Y sama dengan cos 2X. Ya. Jadi kalau ibu tanya titik stasioner, titik balik maksimum. Nah ini 0 derajat, 1.
180 derajat, 1, 360 derajat, 1. Kalau Ibu tanya titik balik minimum, 90 derajat, min 1, 270 derajat, min 1, dan seterusnya yang diminta interval sekian. Jadi sekali lagi, titik stasioner kita masukkan substitusi ke Y sama dengan cos 2X. Ya. Misalkan Ibu ambil 1 nih, X-nya 90. Titik baliknya minimum atau maksimum? Kalau kita lihat, nih. Kalau lewat gambar kita tahu ini minimum. Ya. Titik stasionernya Y sama dengan masukkan ke Y. Cos 2 kali 90, cos 180 sama dengan min 1. Itu sebabnya di sini 90 derajat, min 1 adalah titik balik minimum. Kalau melalui grafik kita bisa lihat langsung dia merupakan titik balik minimum. Andaikan tidak menggunakan grafik, kita tahu ini titik balik minimum dari mana? Bagus, minimum dari perubahan gradien. Nih, negatif, nih garis singgung di setiap titik ini. Di setiap titik yang fungsinya turun adalah miring ke kiri. Gradiennya, gradien itu Y aksen, negatif, perubahan dari negatif ke positif. Kalau yang ini 180 derajat, 1. Ini titik stasionernya 100, yang ini titik stasioner. 180 derajat, 1. Titik balik apa? Maksimum. Kalau kita lihat gambar mudah, lewat sketsa grafik, kita tahu ini maksimum. Tanpa menggambar atau kita buat sketsa grafiknya, bagaimana caranya? Kita lihat perubahan nih di apsis 180 derajat. Perubahan gradiennya dari positif ke negatif ya. Nih, 180 derajat perubahannya dari positif ke negatif nih. 180 derajat perubahannya dari positif di sini garis singgung gradiennya positif ke negatif. Bagus. Jelas ya? Nah, Ibu ulangi lagi. Titik stasioner, titik balik maksimum jika ada perubahan gradien F aksen X lebih dari 0. Y aksen lebih dari 0. Atau dy dx lebih dari 0. Dari positif ke negatif. Gradiennya sekali lagi. Titik balik minimum itu, nih. Ini absisnya X1, tinggal dimasukkan ke Y. Perubahan gradien sekitar absisnya, perubahan gradiennya, gradien F aksen X. Negatif kurang dari 0. Negatif kurang dari 0 ya. Y aksen kurang dari 0 ke positif gradien F aksen X. Positif lebih dari 0. dx lebih dari 0. Kemudian untuk titik belok, tidak ada perubahan gradien, bisa negatif ke negatif lagi, bisa positif ke positif lagi. Nanti Ibu berikan contohnya di video berikutnya ya. Supaya lebih paham lagi, kita lihat soal yang ini.
Tentukan titik balik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan sin X tambah cos X untuk interval di antara 0, 360. Tanpa menggambar atau membuat sketsa grafik, kita dapat menentukan titik balik maksimum dan minimum. Kita lihat. Fungsi yang diberikan Y sama dengan sin X tambah cos X. Y sama dengan sin X tambah cos X. Mencari titik stasioner syaratnya, bagus, Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Kita cari dulu Y aksen, turunannya cos, turunan cos min sin. Ini Y aksen, F aksen. Syarat titik stasioner, Y aksen atau F aksen harus 0. Ini harus 0. Itu sebabnya cos X min sin X sama dengan 0. Cos X min sin X sama dengan 0. Tujuannya mencari absis titik stasioner. Berapa nilai X? Sehingga cos X min sin X sama dengan 0. Banyak cara ya. Bisa pakai, ini ada 2 cara yang Ibu jelaskan. Misalkan, saya mau bagi cos X, boleh saja. Bu, boleh nggak dibagi sin X? Boleh. Coba nih ya, yang ini, dibagi cos X. Harus adil, bagi cos X 1, bagi cos X min sin X, bagi cos X, bagi apapun 0. 1 min tangen X sama dengan 0, tangen X tentu 1, betul? Tangen X-nya 1 ya. Berapa nilai X, tangen berapa saja hasilnya 1, intervalnya sekian. Bagus, tangen 45 derajat 1, tangen 225 derajat juga 1. Kuadran 1 dan 3. Ya. Jadi, kita mencari titik stasioner. Y aksennya harus 0. Y aksennya harus 0. Cos X min sin X-nya harus 0. Ternyata X-nya 45 derajat dengan 225 derajat. Yang dicari adalah titik baliknya. Titik balik. Jadi, ini baru kita peroleh X. Berarti cari nilai Y-nya. Y-nya masukkan ke Y. Jangan ke Y aksen. Kan Y, nilai Y. Sin 45 untuk X-nya 45. Sin 45 tambah cos 45. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 tentulah akar 2. Jadi titik baliknya 45 derajat, akar 2. Ya, ini titik balik. Baru 1. Yang satu lagi berapa titik baliknya? Jenisnya maksimum minimumnya bagaimana? Cara menjawab, cara menentukannya tanpa membuat sketsa atau grafik. Sebentar, atau mungkin kamu tidak selesaikan cara ini dengan seperti ini. Bebas, banyak cara. Ini salah satunya misalkan cos X min sin X sama dengan 0. Lalu sin X dipindahkan cos X sama dengan sin X. Cos X sama dengan sin X. Nah ya, ini kosin. Berbeda kan? Pakai sudut relasi. Di kuadran 1. Sin X adalah cos 90 min X. Bagus. Supaya sama. Nih cos. Sekali lagi cos 90 min X adalah sin X. Kalau sudah sama cos berarti X sama dengan 90 min X. Sama ya cos. Ya, ini jadi 2X sama dengan 90. Tentu pakai perioda. Plus K kali 360. Bagi 2, X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180. K-nya 0. X-nya 45 derajat. K-nya 1.
180 tambah 45, 225 derajat. Sama ya. Cara yang pertama, cara yang kedua, bebas caranya dengan cara apapun, yang penting penyelesaiannya benar. Baik, sekarang bagaimana dengan yang 225 derajat? Titik balik, apakah itu titik balik ya, baru X nih. Tentulah kalau mencari titik balik, minimum atau maksimum atau belok, kita masukkan ke fungsinya Y. Fungsinya tadi Y sama dengan sin X tambah cos X. Sin 225 tambah cos 225. Kuadran 3 negatif ya. Negatif setengah akar 2. Ingat sin 45. Tapi ini di kuadran ke 3 dan 4. Min setengah akar 2 tambah min setengah akar 2 tentulah min akar 2. Jadi koordinat titik balik titik stasioner untuk X 225 derajat adalah 225 derajat, min akar 2. Lalu yang mana titik balik maksimum dan minimumnya? Kalau kita cari satu persatu tentu mudah ya. Bisa dengan berbagai cara. Kita lihat 45 derajat, akar 2. Yang satu lagi 225 derajat, min akar 2. Tentu akar 2 dengan min akar 2 lebih besar akar 2. Jadi yang ini pasti titik balik maksimum. Yang ini pasti titik balik minimum. Titik stasionernya jenisnya titik balik maksimum, yang ini titik balik minimum. Atau boleh dengan teori, ini semua Ibu sampaikan teorinya, nanti tergantung soal yang kita kerjakan, kita pilih yang mana yang lebih mudah. Dengan menggunakan uji turunan kedua. Turunan kedua ya. Nah, turunan keduanya negatif. Jika turunan keduanya negatif, maka titik baliknya maksimum. Turunan kedua, bisa uji turunan kedua. Jika turunan keduanya positif, maka titik baliknya minimum. Ya, boleh seperti itu. Misalkan untuk X sama dengan 45 derajat. Tadi kan fungsinya Y sama dengan sin X tambah cos X. Turunan pertamanya turunan sin cos. Turunan cos min sin. Turunan kedua, turunkan lagi cos min sin. Turunan sin cos. Ini min cos. Ini turunan kedua. Kita selidiki untuk X-nya 45 derajat. Masukkan ke turunan kedua. Turunan kedua masukkan min sin 45, min cos 45, ternyata min akar 2. Bernilai negatif. Kalau turunan keduanya negatif, maka titik balik maksimum. Nah, nanti ini disesuaikan dengan keadaan soal yang ditanyakan ya. Ini penjelasan teorinya dulu. Baik, supaya lebih jelas lagi, misalkan kita menemukan soal seperti ini, tentukan titik stasioner, interval fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri, Y sama dengan sin X tambah cos X. Mencari titik stasioner, tentulah Y aksen harus 0. Turunan sin cos min sin. Ini Y aksen ya. Y aksennya harus 0. Cos X min sin X sama dengan 0. Bagi cos X boleh dengan cara seperti ini. Bagi cos X. Kenapa Bu bagi cos X? Boleh nggak dibagi sin X? Boleh. Misalkan ini kita bagi cos X ya. 1 min bagi cos X sama dengan 0. 1 min tangan X sama dengan 0. Tangan X sama dengan 1. X-nya tentu
kuadran 1 dan 3, yaitu 45 derajat dan 225. Karena tangen 45 derajat adalah 1, tangen 225 derajat adalah 1. Bu, saya nggak pakai cara seperti ini, banyak cara ya. Misalkan kita selesaikan dengan cos X sama dengan sin X. Cos dan sin berbeda, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudut berelasi, sin diubah menjadi cos 90 min X. Cos 90 min X adalah sin X. Cos sudah sama, X sama dengan 90 min X. Pindah, 2X sama dengan 90 plus K kali 360. Bagi 2, 45 plus K kali 180. Tentulah X-nya 45 derajat dan untuk K-nya 1, 225 derajat. Ini penjelasan sebelumnya sudah sangat jelas ya. Nah sekarang ini penjelasannya semua teori Ibu sampaikan. Nanti ada beberapa soal yang mudah kita tentukan secara langsung ya. Ini supaya paham terlebih dahulu. Setelah kita dapatkan batas-batasnya nih 0, 360. Titiknya tadi dari Y aksen sama dengan 0 kita peroleh 45 dengan 225 derajat. Kita buat garis bilangannya, batas-batasnya ini yang tadi kita cari ini. Sekarang selidiki interval gradiennya yang kita selidiki. Gradien atau Y aksen. Antara 0,45, antara 45,225, antara 225 derajat dan 360 derajat. Hati-hati yang kita selidiki Y aksen. Y-nya tadi sin X tambah cos X. Turunan sin cos, turunan cos min sin ya. Y aksennya. Kita ambil interval yang ini antara 0,45, ambil yang istimewa 30 misalkan, 30. Masukkan ke Y aksen. Ya, ke Y aksen. Cos 30 min sin 30, tentulah hasilnya cos 30 itu setengah akar 3. Min sin 30 itu setengah. Ini setengah akar 3 lebih besar daripada setengah. Hasilnya positif. Sebetulnya kita cukup menguji satu saja. Di sini positif, negatif, pasti positif. Ya. Tanpa kita uji titik-titik yang lain. Nah, kita lihat. Nah, setelah diuji nih, gradiennya sekali lagi Y aksen, F aksen lebih dari 0. Fungsi naik. F aksen kurang dari 0. Fungsi turun. Y aksen lebih dari 0 atau positif. Fungsi naik. Jadi kalau ditanya, tentukan interval fungsi Y sama dengan sin X tambah cos X naik. Kalau naik berarti Y aksennya lebih dari 0, intervalnya antara 0 sampai 45 dan antara 225 dan 360. Fungsi turun pada interval, nah, X di antara 45 dan 225. Ini fungsi turun. Atau ini cara bacanya gini, X lebih dari 45 derajat dan X kurang dari 225 derajat. Perubahan gradien dari positif ke negatif tentulah titik balik maksimum. Dari negatif ke positif, titik balik minimum. Ya. Jadi titik balik, jenis titik stasioner bisa kita tentukan dari perubahan gradien atau tadi yang sudah Ibu jelaskan.
bukan perubahan. Uji turunan kedua. Boleh ya, nanti terserah kita pilih yang mana. Nah, kita akan menentukan titik stasionernya, titik baliknya. Titik kan harus ada X, ada Y. Kalau menentukan titik baliknya, sebentar. Nah, untuk menentukan titik balik maksimum, ini tentu titik balik maksimum. Tinggal kita masukkan ke Y sama dengan sin X tambah cos X, ya. Y sama dengan sin 45 tambah cos 45. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 tentulah akar 2. Nanti di sini 45 derajat, akar 2. Begitu. Untuk 225 derajat juga demikian. Untuk 360 derajat juga demikian. Ya. Baik, sekarang kita lihat soal yang lainnya. Tentukan titik balik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X untuk interval di antara 0 360. Y sama dengan sin 2X. Ya. Mencari titik stasioner, titik balik maksimum minimum, syaratnya Y aksen sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena titik balik maksimum ataupun minimum di titik stasioner garis singgungnya datar, ya. Garis singgungnya datar. Datar itu tidak punya kemiringan. Tidak punya kemiringan itu gradiennya 0. Gradiennya 0 itu Y aksennya sama dengan 0. Jadi bukan miring ke kanan, bukan miring ke kiri. Kalau di titik balik itu garis singgungnya datar, Y aksennya sama dengan 0. Itu sebabnya mencari titik balik, Y aksennya 0. Kita cari dulu Y aksen dari sin 2X. Sin 2X turunannya cos 2X dikali turunan 2X 2. Jadi Y aksen adalah 2 cos 2X. Y aksennya harus 0 ya. Jadi 2 cos 2X harus 0. Bagi 2, cos 2X sama dengan 0. Lalu, cos 2X sama dengan 0. Cos berapa saja sehingga hasilnya 0? Kita tahu cos 90 itu 0. Berarti 2X-nya harus 90. Ada lagi, ingat grafiknya. Cos 270 itu 0. Berarti 2X-nya harus 270. Jangan lupa ditambah K kali 360. Bagi 2 berarti 45 derajat tambah K kali 180 ya. Tentulah K-nya 0, ini 45, K-nya 1, 225 derajat. Yang ini bagi 2, 135, bagi 2, 180, K-nya 0, 135, K-nya 1. 180 tambah 135 tentulah 315. Nah, selanjutnya kita tadi sudah menemukan 45 derajat, 135 derajat, 225, 315 nilai X atau absis untuk titik stasioner. X-nya saja, baru X. Y-nya, karena titik stasioner itu ada pada grafik soal yang dimaksud, masukkan ke Y sama dengan sin 2X. Untuk 45, Y sama dengan sin 2 kali 45. Sin 90, 1. Berarti titiknya, titik stasionernya, titik baliknya 45 derajat, 1. Titik ya, X, Y. Untuk X sama dengan 135, Y sama dengan sin 2 kali 135 sama dengan sin 270.
Ingat grafik, sudah di luar kepala, sin 270 adalah min 1. Jadi 135 derajat, min 1. Kalau lupa grafik yang Ibu sampaikan di persamaan trigonometri, coba lihat lagi ya, nilai sin dan cos. Untuk X sama dengan 225. Y sama dengan sin 2X. Titik baliknya masukkan ke Y sama dengan sin 2X. Sin 2 kali 225, sin 450. Kurangi 360. Ini sama dengan sin 90 sama dengan 1. Jadi 225 derajat, 1. Lalu untuk X sama dengan 315 derajat, ya. Kita masukkan Y sama dengan sin 2 kali 350, 15 sama dengan sin 630 derajat. Adalah, ini dikurangi 360. Berapa coba dikurangi 360? 270. Sama dengan 270. Sin 270 sama dengan min 1. Sebetulnya dari sini kita bisa menentukan kalau sudah menghitung seperti ini mana yang maksimum, mana yang minimum ya. Ini pasti maksimum nih, ini pasti maksimum, ini pasti minimum, ini pasti minimum. Nilai maksimum dan minimumnya kita lihat dari nilai Y. Ya, nilai Y. Gitu. Ini 45 derajat, 1 tentulah lebih besar 1 nih. Ini lebih kurang dari 1, berarti ini minimum, ini maksimum, ini minimum. Nah, boleh juga menentukan titik balik maksimum dan minimum kita gunakan turunan yang kedua. Ya. Fungsinya soalnya tadi Y sama dengan sin 2X. Turunan pertamanya, sin 2X itu turunannya cos 2X kali 2. 2 cos 2X. Turunan cos 2X. Min sin 2X kali 2. Min 2 sin 2X kali 2 lagi. Min 4 sin 2X. Ulangi. Turunan cos 2X. Min sin 2X kali 2. Atau min 2 sin 2X kali 2. Min 4 sin 2X. Ini turunan kedua ya. Nah, uji turunan kedua. Masukkan jika X-nya 45 derajat. 45 derajat nih. Masukkan ke keturunan kedua. Min 4 sin 2 kali 45 sin 90. 1 kali min 4 min 4. Negatif. Kalau negatif berarti jika turunan keduanya negatif berarti titik balik maksimum. Nah, ini maksimum. Titik baliknya maksimum, dan seterusnya. Boleh menggunakan uji turunan kedua. Misalkan, satu lagi ya. X sama dengan 135. Yang ini, 135 derajat, min 1. Kita lihat. Nah, masukkan turunan keduanya. Sin 2 kali 135 sin 270. Sin 270 berapa? Min 1 kali min 4 positif. Jika turunan keduanya positif, pasti titik balik minimum. Ya, boleh seperti itu. Ini masih sama, masukkan ke dalam turunan kedua. Kalau turunan keduanya negatif, titik balik maksimum. Turunan keduanya positif, titik balik minimum. Ya, bagaimana kita lihat misalkan untuk grafik Y sama dengan sin 2X. Ya, kita selidiki Y sama dengan sin 2X itu nilai tertingginya adalah besar amplitudonya 1. Periodanya 360 bagi 2, 180 ya. Kita cari nilai-nilainya, misalkan X-nya 0. Sin 0, 0. Kalau X-nya 45 misalkan. 2 kali 45, sin 90, 1. Ya. Kalau misalkan X-nya ini banyak nih, misalkan 90.
Sin 2 kali 90 yang ini. Sin 180. Berarti 0 ya. Dan seterusnya kita lihat. Nah, inilah grafik Y sama dengan sin 2X nih. Amplitudonya 1. Periodanya kita satu periode lihat. 180 nih. Setelah 180 dia kembali berulang. Fungsi periodik ya. Interval fungsi naik nih, naik. Di antara 0 sampai 45. Naik lagi. Di antara 180 sampai 225. Naik lagi. Di antara 315 sampai 360. Interval turun nih, turun. Nih ya, antara 45 sampai ini 180. Turun. Nah, ada lagi. Turun. Ya, dari sini, dari X1. Bukan dari sini ya, dari sebelah kiri. Dari yang terkecil. Turun. Interval 225 sampai 315. Gitu. Ini titik balik maksimum. 45 derajat, 1. Nih, 225 derajat, 1. Titik balik minimum. Ini 130 derajat, min 1. Nih, 315 derajat, min 1. Titik balik. Titik balik maksimum perubahan dari gradien Y aksen, F aksen positif ke negatif. Ya, titik balik minimum perubahan dari nih miring ke kiri. Gradien F aksen kurang dari 0 ke F aksen lebih dari 0. Nih maksimum nih. Nih garis singgungnya di sini. Dari F aksen positif ke F aksen negatif dan seterusnya. Ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan share. Jika video ini sangat berguna bagi teman-temanmu, silahkan share supaya berguna bagi semua orang yang membutuhkannya. Ada siswa yang bertanya, Bu, kalau video ini hanya untuk SMA 2 atau boleh untuk yang lain? Boleh untuk seluruh siswa-siswi SMA yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Nah, like, komen, dan share jangan lupa. Kemudian bagi yang baru membuka video ini, silahkan subscribe. Supaya terkoneksi dengan video-video Ibu selanjutnya yang Ibu buat untuk kalian ya. Nah, sekarang tentukan titik balik maksimum dan minimum untuk fungsi Y sama dengan sin 3X min cos 3X dalam interval X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Titik balik syaratnya Y aksennya sama dengan 0. Y aksennya kita cari dulu, sin 3X, turunan sin 3X, cos 3X kali 3. 3 tuh turunan 3X. Jadi turunan sin 3X, 3 cos 3X. Turunan cos 3X min sin 3X kali 3. Atau min 3 sin 3X. Jadi min kali min jadi plus. Lalu titik balik syaratnya Y aksen sama dengan 0. Y aksen, F aksen harus 0. Ini kita ganti sama 0. 3 cos 3X tambah 3 sin 3X harus 0.
Jadi kita sederhanakan bagi 3 seluruhnya, cos 3x tambah sin 3x haruslah 0. Bagi 3 0 ya. Nah, ini boleh dibagi cos 3x. Sin 3x bagi cos 3x bagi cos 3x min 1. Sin 3x bagi cos 3x sama dengan min 1 atau tangen 3x sama dengan min 1. Tangen 3x sama dengan min 1. Tangen kuadran berapa ya negatif? Kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 berarti tangen 180 kurang 45 ya. 135 derajat. Kuadran 4 tidak perlu kita selidiki, nanti ada karena periodenya 180 nanti kembali lagi jawabannya sama seperti ini ya. Bagi 3, X bagi 3, 45, bagi 3, 60. Jadi, K-nya 0, biasa. X-nya 45, K-nya 1, 105. Ya, karena intervalnya banyak, ini jadi banyak. Seperti itu. Dimasukkan, K-nya 2, 120, tambah 45, dan seterusnya. Tadi kita peroleh nilai 45 derajat, 105, 165, dan seterusnya. Ini baru absisnya, X-nya. Titik balik, kita masukkan titik balik ada di grafiknya, di Y sama dengan sin 3X min cos 3X. Masukkan ke Y. Sin 3 kali 45, sin 135. Setengah akar 2. Positif ya. Ingat sin 45. Cos 3 kali 45. Cos 135. Negatif nih. Negatif setengah akar 2 kali negatif positif. Jadi hasilnya akar 2. Jika X-nya 45 derajat. Y hasilnya akar 2. Jadi titik baliknya 45 derajat, akar 2. Untuk X-nya 105 derajat, sama caranya masukkan ke Y sama dengan sin 3 kali 105 min cos 3 kali 105. Sin 315 negatif setengah akar 2, cos 315 itu positif. Positif kali negatif, negatif setengah akar 2, jadi min akar 2. Jadi kalau titik balik untuk X-nya 105, namanya juga titik balik, ada X, ada Y. 105 derajat, min akar 2. Sebetulnya kalau kita sudah menghitung seperti ini fungsi periodik. Ini 45 derajat, akar 2 pasti titik balik maksimum. Ini akar 2 dibandingkan dengan min akar 2 lebih tinggi akar 2. Titik balik maksimum, titik balik minimum, titik balik maksimum, dan seterusnya. Nah, untuk X 225 ini pasti titik balik minimum, maksimum, ini pasti titik balik minimum. Tinggal nomor NPWP mah. NPWP. Anda di sini dah. Ntar dulu tuh kagok ini penutupan.
Bentar ya. Di situ tuh. Ini penutupan. Bentar. Kelamaan nanti